Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation Hu-Ha dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Saya ulangi, Wahyu 22 ayat yang ke-20 berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus selalu mengingat akan kedatangan Tuhan. Karena memang seluruh perjalanan iman Kristen kita muaranya adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah, berkaitan dengan kedatangan Tuhan itu saudara-saudara, ada satu peristiwa sejarah yang tidak boleh terlupakan dan perlu untuk terus direnungkan, yaitu jatuhnya pemerintahan Roma pada tahun 445 seperti yang digambarkan seorang pemimpin gereja pada saat itu. Dia mengatakan demikian, Rakyat kami tidak lagi percaya akan masa depan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah miskin. Mereka tidak memiliki pekerjaan, makanan, dan tidak mempunyai kesempatan hidup lebih baik. Saya yakin Kristus mendengar tangisan kami dan Ia akan segera datang. Apa yang disampaikan oleh pemimpin gereja itu, saudara-saudara, merupakan kerinduan daripada gereja Tuhan pada waktu itu yang mengalami penganiayaan yang begitu hebat dan luar biasa akan datangnya Sang Juru Selamat mereka, Tuhan Yesus, untuk menjemput mereka masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Nah, berkaitan dengan kedatangan Tuhan itu, saudara-saudara, Kitab Wahyu menuliskan secara detail bagaimana peristiwa itu akan terjadi. Sebab kitab ini berisi penyingkapan dan nubuatan dari Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes ketika ia ada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Kitab Wahyu ini berisi surat-surat yang dituliskan oleh Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Isi kitab ini menceritakan keadaan sejarah pada zaman pemerintahan Domitianus ketika ia mengeluarkan dekrit yang isinya menuntut semua warga negaranya untuk memanggil Dia sebagai Tuhan dan Allah. Di kemudian hari, saudara-saudara, dekrit ini menciptakan polemik dan perpecahan di antara warga negara Romawi, tak terkecuali bagi orang-orang percaya akan Kristus. Di satu sisi mereka ingin taat kepada Kaisar, tetapi di sisi yang lain mereka menolak menyembah Kaisar. Menyadari situasi yang sulit ini, saudara-saudara, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap setia hanya kepada Kristus dan menolak mentaati Kaisar. Akibatnya orang-orang Kristen dijadikan sasaran kemarahan sang Kaisar. Mereka dianiaya, dibunuh, dan berusaha untuk dilenyapkan. Jadi bisa dibayangkan bahwa kitab ini ditulis pada masa ketika orang percaya sedang mengalami penganiayaan yang hebat oleh karena kesaksian mereka akan Kristus. Dan pernyataan nubuatan dari kitab Wahyu ini yang mengatakan bahwa Yesus akan datang segera telah meneguhkan iman mereka serta memberikan semangat kepada mereka untuk tetap setia walaupun harus bertaruh nyawa. Memang dalam kondisi penuh tekanan, penderitaan, dan penganiayaan, berita tentang Yesus yang akan segera datang merupakan kabar sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Siapa yang tidak bersukacita? Dalam kondisi penuh penderitaan, tiba-tiba Tuhan mengatakan, Aku akan segera datang. Itu tentu adalah penghiburan dan pengharapan yang luar biasa. Sebab lewat berita itu, saudara-saudara, gereja pada waktu itu merasa akan mengalami kelepasan dan pembebasan dari segala penderitaan yang mereka alami oleh kedatangan Kristus. Tentu berita ini ditanggapi berbeda oleh orang-orang Kristen zaman ini, di mana kita hidup dalam keadaan damai sejahtera, hidup penuh berkat berkelimpahan, tidak ada masalah, dan lain sebagainya. Ketika kita mendengar berita tentang kedatangan Tuhan, kita mungkin akan menganggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin juga sebagai angin lalu. Karena apa?
karena kita nggak merasa membutuhkan pertolongan segera. Kalau perlu mungkin kita akan berkata, Tuhan, ngapain engkau datang cepat-cepat? Nggak usahlah, nanti aja, kami gereja masih menikmati hidup. Kami gereja masih menikmati berbagai-bagai berkat-Mu. Kami tidak susah kok, kami tidak sengsara, kami tidak menderita. Engkau tidak perlu datang cepat-cepat. Dan hal itu sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara-saudara. Sehingga ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, itu tidak lagi menjadi isu yang menarik atau berita yang menggembirakan. Mengapa? Karena kita memang tidak merasa terdesak, tidak merasa bahwa kedatangan Tuhan itu sebagai sesuatu yang krusial atau penting. Namun saudaraku, apapun perspektif kita tentang kedatangan Tuhan, Ia tetap akan segera datang. Nah, berita ini mengingatkan gereja Tuhan untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Justru di tengah-tengah situasi yang aman sejahtera, Tuhan bisa datang sewaktu-waktu untuk menyatakan kuasa-Nya. Nah, firman Tuhan ini, saudara-saudara, mengingatkan gereja Tuhan untuk senantiasa waspada akan kedatangan Tuhan segera tiba. Entahlah situasinya baik-baik saja, ataupun situasinya penuh dengan penderitaan, kedatangan Tuhan adalah penggenapan atas janjinya. Jadi Dia akan datang, itu berkaitan dengan janjinya sendiri. Untuk apa, saudara? Untuk menyatakan kuasa-Nya dan menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terlepas saudara siap atau tidak siap untuk menyambut kedatangannya, Ia tetap akan datang. Namun berbahagialah kita bila kita senantiasa waspada dan siap untuk menyambut Dia kapan saja. Melalui firman Tuhan ini kita disadarkan, saudara-saudara, untuk selalu berjaga-jaga, berawas-awas, dan introspeksi diri, agar ketika Tuhan datang, kita siap menjadi mempelai-mempelainya Kristus untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia, yang Tuhan sendiri telah siapkan bagi orang-orang yang setia menanti kedatangannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami, untuk kami boleh siap sedia menyambut kedatangan-Mu kapan saja dan apapun keadaannya. Biarlah kami Engkau dapati sebagai hamba-hamba yang setia, dan pada akhirnya kami boleh menerima mahkota kehidupan seperti yang Engkau janjikan kepada setiap kami, orang-orang percaya yang mengasihi Engkau sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours.
now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh.